Ada satu nama yang terus muncul nih setiap kali masyarakat Jawa berbicara tentang perubahan zaman. Ya, dia bukanlah seorang raja guys, bukanlah panglima perang, dan bukan juga tokoh yang keberadaannya tercatat jelas dalam prasasti atau catatan kerajaan. Tapi ya, namanya tetap bertahan selama ratusan tahun lamanya. Ya, kita semua udah tahu dong kita mau bahas apa, yaitu Sabdo Palon. Sebagian dari kita semua menyebutnya penasehat terakhir Majapahit. Sebagian juga melihatnya mungkin sebagai penjaga spiritual tanah Jawa atau roh yang sakti. Dan ada juga yang menganggapnya hanyalah tokoh dalam karya sastra. Ya, apapun itulah, yang menarik di sini adalah semakin kita cari keberadaan Sabdo Palon sejarahnya nih, akan semakin sulit menemukan jawabannya. Di sini akan kita kupas siapa sebenarnya Sabdo Palon. Benarkah dia seorang manusia atau hanya sebuah legenda atau mungkin sesuatu yang jauh lebih besar daripada keduanya? Oke, kita masuk ke pemahaman Sabdo Palon. Kita harus kembali ke salah satu masa paling menentukan dalam sejarah Jawa ya. Di akhir abad ke-15 nih, Majapahit itu sedang mengalami kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai berubah. Pusat-pusat pemerintah baru mulai bermunculan. Ya, itu udah pertanda bahwa ancaman Majapahit bakal runtuh kan. Oke, untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, masyarakat Jawa menghadapi perubahan besar dalam agama, budaya, dan struktur kekuasaan. Di tengah-tengah masa transisi inilah masa yang sulit. Akhirnya nama Sabdo Palon muncul dalam berbagai cerita dan tradisi Jawa. Tokoh ini paling dikenal melalui Serat Dharma Gandul, yaitu sebuah karya sastra yang ditulis jauh setelah runtuhnya Majapahit. Karena itulah banyak sejarawan yang memandang kisah Sabdo Palon lebih dekat dengan sastra dan simbol budaya dibandingkan catatan sejarah yang pokok. Oke, mungkin di sini kita bisa berdebat ya. Kalau kamu punya pikiran lain, punya pendapat lain, atau punya sumber lain, silakan aja cantumin di kolom komentar. Kalau memang Sabdo Palon benar-benar hidup, benar-benar ada wujudnya nih, kok nggak ada gitu nama Sabdo Palon dicantumkan di prasasti tersebut? Kenapa tidak ada catatan resmi kerajaan yang mencatat keberadaannya? Dan kenapa hampir seluruh kisah tentang dirinya baru muncul berabad-abad kemudian? Ini kan kayak karangan gitu loh, berdasarkan kondisi saat itu yang udah lewat. Dibuatlah karakter Sabdo Palon. Oke. Banyak pertanyaan sih memang. Ini membuat banyak peneliti sampai pada kesimpulan yang berbeda guys. Mungkin Sabdo Palon bukanlah individu. Dia mungkin bukan seorang manusia, atau mungkin bukan orang atau masyarakat pada saat itu. Melainkan nih, dia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Oke, sampai sini mungkin ada yang nggak yakin dan ada yang yakin. Tapi kita coba cek beberapa cara untuk memahami sosok Sabdo Palon. Dalam interpretasi historis nih, Sabdo Palon mungkin merupakan representasi kaum intelektual, kayak pendeta atau sekelompok spiritual Jawa yang hidup pada masa peralihan dari Majapahit menuju kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Dalam tradisi kejawen, ia sering dipandang sebagai pamomong ya, atau dalam arti lain adalah penjaga spiritual di tanah Jawa. Sementara dalam pendekatan filosofis, Sabdo Palon dianggap sebagai personifikasi suara hati masyarakat Jawa. Sabdo Palon itu sebuah simbol kebijaksanaan leluhur, simbol keseimbangan, dan simbol identitas budaya ya. Mungkin inilah alasan mengapa Sabdo Palon tetap bertahan dalam ingatan kolektif masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa. Ya karena ia memang tidak terikat pada satu kerajaan, tidak terikat pada satu dinasti, dan tidak terikat pada satu zaman. Legenda yang paling terkenal tentang Sabdo Palon adalah janjinya untuk kembali setelah 500 tahun. Konon nih, ia akan kembali ketika manusia mulai kehilangan jati dirinya. Oke, ketika kejujuran semakin langka, ketika keserakahan mulai mengalahkan kebijaksanaan, dan ketika masyarakat mulai menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ya, selama berabad-abad, kisah ini terus ditafsirkan ulang oleh setiap generasi. Kemudian, kita coba ke para akademisi modern melihat kisah
Sabdo Palon secara berbeda. Para akademisi ini tidak memahaminya sebagai ramalan tentang hadirnya seorang tokoh gaib secara fisik ya, melainkan sebagai metafora budaya. Kembalinya Sabdo Palon bukan berarti seorang akan datang menyelamatkan Jawa nih, melainkan masyarakat sendirilah yang harus menghidupkan kembali nilai-nilai yang pernah mereka miliki, yaitu meliputi kejujuran, kebijaksanaan, gotong royong, keseimbangan, dan rasa kemanusiaan. Ya, dalam konteks ini, dalam pengertian ini, Sabdo Palon tidak benar-benar pergi. Itulah disebut kembalinya Sabdo Palon. Dan kita coba cek ke ilmu antropologi yang mengenal fenomena seperti ini sebagai personifikasi budaya. Banyak peradaban memiliki tokoh simbol yang menjadi tempat menyimpan nilai-nilai bersama. Seperti Inggris memiliki Raja Arthur, Tiongkok memiliki Zhuge-Liang, dan masyarakat Jawa memiliki Sabdo Palon. Sementara dalam sosiologi, hal ini dikenal sebagai kolektif memori, yang artinya adalah ketika sebuah masyarakat menyimpan pengalaman yang besar dalam bentuk simbol dan cerita yang diwariskan lintas generasi. Jika kita lihat dari sudut pandang ini nih, Sabdo Palon mungkin merupakan cara masyarakat Jawa mengingat salah satu perubahan terbesar dalam sejarah kita semua, sejarah orang Jawa. Peralihan dari dunia Majapahit menuju era baru di tanah Jawa. Oke, kita kembali ke topik utama. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah Sabdo Palon benar-benar ada ya? Melainkan, mengapa masyarakat Jawa terus-menerus merasa perlu menghadirkan sosok seperti Sabdo Palon selama ratusan tahun? Ya, kalau kita mikir nih, mungkin karena setiap masyarakat membutuhkan sesuatu yang dapat mengingatkan mereka tentang siapa diri mereka sebenarnya. Dan selama masih ada orang yang menjaga kebijaksanaan, menjaga toleransi, serta menjaga keseimbangan antara perubahan dan tradisi, maka dalam arti budaya, Sabdo Palon mungkin tidak benar-benar hilang. Ia hanya hidup dalam nama yang berbeda pada setiap generasi yang memilih untuk tetap mengingatnya. Siapa di antara kalian yang percaya bahwa Sabdo Palon itu adalah sebuah karakter atau individu atau seorang tokoh? Dan sebaliknya, apakah kamu memang sudah paham bahwa Sabdo Palon hanyalah memori kolektif? Terlepas dari keduanya, Sabdo Palon itu memiliki dampak yang baik untuk masyarakat Jawa.